Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah waliyul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akbarul jawadil karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil khuluqil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para alim ulama, para yai, dan juga kepada teman-teman ustadz dan ustadzah MTSN 4 Madiun, dan juga kepada Kepala Sekolah MTS 4 Madiun Bapak Soyono Triwibowo, dan juga kepada para pemirsa dimanapun berada. Marilah pada saat ini kita sama-sama menambahi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberi nikmat yang banyak sekali. Di antara nikmat tadi adalah nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, khususnya pada saat ini, benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya membawa keberkahan, kemanfaatan fitini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Sanjungan salawat dan salam yang sebesar-besarnya, yang seagung-agungnya, seindah-indahnya, mudah-mudahan tercurahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza hatta yaumal qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa yang saya hormati, sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa, dan ini agenda tahunan bagi umat Islam, yang dimana di dalam bulan Ramadan tersebut itu mempunyai fadilah, atau dimana di bulan Ramadan tersebut itu kita dididik untuk menjadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin, di mana setiap umat Islam itu punya kewajiban. Tentunya ada syarat-syarat tertentu untuk menjalankan puasa. Marilah kita menyongsong bulan Ramadan tersebut itu dengan hati yang penuh senang, dengan hati yang penuh keikhlasan, untuk menambah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh man farika bitukhuli Ramadhana, jadi barang siapa yang merasa senang, merasa gembira dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu minan niran, orang tersebut itu jasadnya diharamkan untuk atau masuk ke dalam neraka. Dari dasar inilah kita sebagai umat Islam seharusnya kita merasa senang dengan adanya datangnya bulan Ramadan, dengan kita merasa gembira. Mudah-mudahan kita termasuk haramallahu jasadahu minan niran, termasuk orang-orang yang jasad-jasadnya itu diharamkan untuk tersentuh oleh api neraka atau dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam
puasa bulan Ramadan, tentunya kita dididik selama 1 bulan penuh. Ibaratnya kita itu masa pendidikan di sebuah kemiliteran. Jadi hasil daripada puasa kita nanti 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan itu akan kita lihat setelah bulan Ramadan, apakah orang tersebut itu semakin takwa kepada Allah, semakin iman kepada Allah, semakin baik budi pekertinya ataupun tidak. Kalau setelah bulan Ramadan itu dia semakin baik, semakin takwa, semakin beriman, insya Allah puasa tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila setelah puasa Ramadan itu kita masih sama seperti yang dulu, tidak ada peningkatan sedikit pun dalam ubudiyah, maka kita bisa dikategorikan orang-orang yang merugi. Karena selama pendidikan itu kita belum merubah tabiat yang dimana seharusnya orang itu semakin takwa, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, di samping itu ada sebuah ataupun fadilah. Orang itu melakukan puasa pada bulan Ramadan. Man soma, ya. Man soma yauman min Ramadana. Jadi barang siapa yang berpuasa 1 hari dari bulan Ramadan, man soma yauman min Ramadana, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Maka orang tersebut itu mendapat ampunan dosa-dosanya, atau dosanya orang tersebut diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang telah dia lakukan dan dosa ta'akhkhara yang akan datang. Tentunya yang dimaksud di sini adalah dosa yang diampuni itu adalah minas shaghair, artinya dosa-dosa yang kecil yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sinilah kita selalu muhasabah, ditempa, dididik di bulan Ramadan supaya kita lebih baik, introspeksi pada diri kita masing-masing dengan cara kita dididik di bulan puasa. Jangan sampai momen-momen yang sangat berharga ini kita lewatkan dengan melakukan hal-hal yang bersifat berbau maksiat. Yang tadinya ibaratnya kita tidak berzikir, marilah kita berzikir. Yang tadinya kita tidak muhasabah, marilah kita muhasabah, ya. Yang tadinya kita tidak melakukan nawafil ataupun amaliyah berupa sunnah, kita tambahi kita tambahi supaya rasa kita itu benar-benar rasa yang dekat dengan Allah, rasa yang punya hubungan dengan Allah dan punya hubungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, dan fadilah bulan puasa lagi adalah, saya membaca di sebuah kitab, ya, namanya kitab Tangkihul Qaul. Saya membaca hadisnya Kanjeng Nabi itu, likulli syai'in zakatun, likulli syai'in zakatun, wa zakatul jasadi as-saumu. Setiap sesuatu itu ada zakatnya, sedekah. Yang dimaksud zakat di sini adalah bimakna sedekah,
Setiap sesuatu itu ada sedekahnya, dan setiap sesuatu itu ada zakatnya atau sedekahnya. Wa zakatul jasadi, dan zakatnya jasad kita. Wa zakatul jasadi iku as-saumu, puasa. Dengan puasa itu akan memberikan zakat sedekah pada jasad kita masing-masing. Ini penting, karena ini menjadi dasar-dasar kita untuk melakukan puasa yang benar-benar puasa yang diharapkan oleh Allah dan diharapkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang mengatakan, atau sebagian ulama atau para yai mengatakan, puasa, kebanyakan orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar, mendapatkan haus. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena puasa itu ada pada dasarnya ada mendidik hati kita, mendidik rasa kita, supaya rasa kita itu lebih baik daripada yang kemarin. Kita menghilangkan rasa iri, kita menghilangkan rasa dengki, kita menghilangkan rasa takabur, kita menghilangkan rasa hasud. Itu kita dididik selama 1 bulan. Sehingga apabila puasa tadi itu masuk ke dalam batin kita, masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam rasa kita, insya Allah puasa kita itu diterima dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sulit sekali dalam hal ini. Tapi apabila kita bersungguh-sungguh taqarruban ilallah, bersungguh-sungguh kita itu melakukan dengan keikhlasan hati, dengan senang hati, yang tadinya tidak mungkin saya yakin akan menjadi mungkin. Karena pada dasarnya hidayahnya Allah itu akan turun kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun keadaannya. Hidayah Allah akan selalu turun. Tinggal kita bagaimana cara kita itu untuk mendapatkannya. Oleh karena kita dididik, kita diberi pelajaran, ditempa 1 bulan penuh untuk menghilangkan, ya, paling tidak kita itu untuk membentengi hati kita, membentengi rasa kita dari penyakit-penyakit yang sebangsa hati. Karena penyakit yang sebangsa hati itu sangat berbahaya sekali. Penyakit hasud, penyakit ghibah, penyakit iri, dengki, takabur itu sangat bahaya sekali. Karena dosa hati yang sebiji roh itu lebih berat daripada dosa yang zahir sebesar gunung. Inilah prinsip atau inilah sebuah hikayat di mana kita harus bisa mengeterapkan sekemampuan kita di jalannya Allah, di jalannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, senang semua serasa senang, malaikat pun senang, kita senang. Ya, kalau kita senang, kita akan menjalankan puasa. Kalau kita senang, kita akan ikhlas menjalankan puasa. Bahkan apabila pada saat kita berbuka puasa, ya, pada saat kita berbuka puasa, as-shaimu idza aftara sholat alaihi al-malaikah. Apabila pada saat kita berbuka puasa, maka pada saat itulah sebenarnya sholat alaihi al-malaikah. Malaikat itu juga mendoakan kita yang telah berbuka puasa, yang sedang berbuka puasa. Sholat alaihi al-malaikatu hatta yafrugha. Malaikat mendoakan kita itu sampai kita itu selesai berbuka. Selama kita masih berbuka puasa, disitulah malaikat mendoakan kita.
mendoakan keberkahan kita, memintakan ampun atas semua dosa-dosa kita. Itu ketika pada saat kita itu sedang berbuka puasa. Ya. Ini adalah bagian daripada fadilah-fadilah kita menjalankan ubudiyah puasa, ibadah puasa yang seharusnya kita lakukan dengan keikhlasan sekemampuan kita masing-masing. Yang penting kita berusaha, yang penting kita istiqomahkan untuk ubudiyah kita. Dengan begitu mudah-mudahan semua yang ada dimanapun berada, pemirsa diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi kesuksesan, diberi kekuatan iman, Islam dan ihsan, diberi kekuatan untuk menjalankan puasa. Dengan begitu sekali lagi mudah-mudahan diberi keberkahan, kemanfaatan mulai saat ini hingga selama-lamanya. Mudah-mudahan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Keluarga kita mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak turun kita dijadikan anak turun yang soleh dan solehah. Dan tentunya kita minta kepada Allah istiqomah, diberi istiqomah untuk ubudiyah, diberi istiqomah untuk ibadah. Dan mudah-mudahan apabila sewaktu-waktu kita katimbalan, kita diberi kematian yang husnul khotimah. Allahumma amin. Para pemirsa yang saya hormati, sedikit sekali apa yang saya utarakan, ya, sedikit sekali, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri, ya, untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk panjenengan semua. Selama saya bersama jenengan untuk thalabul ilmi, bersama-sama jenengan ini tadi, apabila ada kekurangan, apabila ada kekhilafan, saya secara pribadi al-fakir dari saya Wulan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah wa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.